Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ririn Wardania SPD, CGP Angkatan 10 dari SMP Swasta Deli Tua School, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan pembelajaran CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, dan modul 1.4 Budaya positif. Dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah, seorang guru harus berpegang teguh pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Guru menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Guru juga harus memiliki visi dan misi dengan menjadikan murid sebagai objek dalam menerapkan profil pelajar Pancasila dan membuat prakarsa perubahan dengan menggunakan Bagja. Peran guru dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dalam disiplin positif, sebagai pendidik, saya memiliki tujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga terbentuk karakter dan nilai-nilai kebajikan universal, dan murid dapat mengontrol dirinya serta memahami dan menyadari bahwa motivasi internal bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. 3. Motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam motivasi perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, termasuk dalam motivasi eksternal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, termasuk ke dalam motivasi internal. Kemudian dalam konsep keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas bersama warga sekolah. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, dan diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Semua warga kelas juga ikut dalam menyampaikan pendapat tentang keyakinan kelas yang akan dibuat. 5 posisi kontrol. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan 5. Manajer. Sebagai guru, kita tidak boleh berada dalam posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kita harus bisa menjadi posisi kontrol dalam berteman, pemantau, dan manajer. Guru dalam posisi manajer menjadikan murid lebih bertanggung jawab atas permasalahannya, menemukan solusi dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Murid juga dapat mengevaluasi dirinya sendiri menjadi lebih baik lagi. Dalam segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer melakukan penyelesaian masalah dengan beberapa tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kadangkala, sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya
dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi lebih memahami dan menerapkan budaya positif bahwa dapat dilakukan dengan cara membuat keyakinan kelas atau sekolah yang disepakati oleh semua warga sekolah, termasuk guru, murid, orang tua, dan kepala sekolah. Dan saya juga menyadari bahwa posisi kontrol mana yang harus saya terapkan bersama murid saya, bukan posisi penghukum ataupun membuat merasa bersalah, melainkan posisi manajer. Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Beberapa kasus yaitu murid yang datang terlambat, murid yang berkelahi di kelas akibat salah paham, dan murid yang tidak mengerjakan tugas sekolah. Perasaan saya setelah mengalami hal tersebut, saya sangat senang dan termotivasi untuk menerapkannya, kemudian menyampaikan kepada rekan sejawat dalam menangani kasus atau masalah murid, sehingga akan tercipta budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu bingung karena murid tersebut hanya beberapa hari saja berubah menjadi baik dan disiplin. Keesokan harinya ia akan berubah kembali ke perilaku awal dan mengulangi perbuatan yang tidak disiplin. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat senang murid juga mulai berubah tumbuh menjadi karakter yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu tahapan menstabilkan identitas. Yang saya lakukan adalah, apa benar kamu yang sudah membuat semua sepatu teman kamu berantakan? Mengapa kamu bisa terlambat? Hal penting yang dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah dan berkolaborasi dengan orang tua murid, bahwa penerapan disiplin positif tidak hanya dilakukan di sekolah saja, melainkan harus ada kerjasama dan diterapkan di rumah serta